Selama masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis. Serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537, 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15.000 Ghazi Aceh, 400 Janissaris dari Khilafah Uthmaniyah, dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula ada beberapa Janissaris Uthmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam itu Kampung Bitai. Itu tempat para tentara-tentara Turki syahid, kemudian dimakamkan di Bitai. Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham-dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Ini adalah Gampung Pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja, Banda Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL oleh Pemda setempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Gampung Pande yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh, di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang soleh dulu, pernah menyatakan baiatnya kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Shah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Shah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin Katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jaziratul Muluk, Kepulauan Raja-Raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin, penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa,
Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku, sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam. Tatkala Portugis menaklukkan Malaka, sang jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah pimpinan Francisco de Serrao. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis. Namun seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tatkala salah seorang penguasa Ternate, Sultan Hairun Jamil, mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Hairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku, Diego Lopes de Mesquita, pada Februari 1570. Pasca tragedi tersebut, tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Shah bin Hairun, seorang sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku. Dengan pasukan laut raksasanya, Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku. Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah. Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran. Karena selain menggunakan panah, tombak dan pedang, Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janissaris Utsmaniyah. Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20 ahli militer dari Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Nah, orang-orang Utsmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga persenjataan. Pasukan-pasukan persenjataan itu diproduksi oleh orang-orang Utsmani ini dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku, pasukan Sultan Babullah, untuk membuat senjata. 20 orang Utsmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan Khilafah Utsmaniyah yang dikirim Khalifah Selim II kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar di Aceh. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka, 20 Janissaris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate. Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Akibat pengepungan tersebut, kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan, sampai-sampai mereka memakan anjing, tikus, sampai cicak demi bertahan hidup. Hingga akhirnya pada 27 Desember 1575, Portugis mengibarkan bendera putih. Mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi. Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi Darul Islam. Raja Makassar, Karaeng Bonto Langkasa, berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi Darul Islam. Begitu pula dengan Luwuk, Banggai, Mindanao, Nusa Tenggara, Aru, Halmahera, Jailolo, Bacan, hingga Papua. Semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau. Dengan prestasi yang demikian luar biasa, tentu Babullah tidak berdiri sendiri. Ada ikatan solidaritas dengan sultan-sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat, ikatan dengan satu akidah, akidah Islam. Ikatan dengan satu semangat, semangat jihad, dan ikatan dengan satu kepemimpinan, karena seluruh sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Utsmaniyah.